Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan materi fikih ushul fikih, masih membahas tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau mukhtalaf, tidak disepakati oleh ulama. Dalam hal ini kita membicarakan yang kedua, yaitu istishab. Yang lalu kita sudah bicarakan tentang istihsan, dan sekarang yang kedua adalah tentang istishab. Apa yang dimaksud dengan istishab? Istishab adalah prinsip hukum yang mempertahankan status hukum yang sudah ada sebelumnya, kecuali jika ada bukti yang jelas bahwa status hukum tersebut telah berubah. Mana contohnya? Contohnya jika seseorang telah berwudu, kemudian dia ragu-ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka status hukum sebelumnya, yaitu sudah berwudhu, dianggap masih berlaku. Prinsip ini dikenal juga sebagai bara'atul zimmah oleh sebagian ulama. Lalu apa saja macam-macam istishab? Ada dua ya. Yang pertama istishab kepada hukum akal dalam hukum ibadah dan dalam hukum ibadah atau bara'atul asliyah, kemurnian menurut aslinya. Berikut contoh yang berkaitan. Setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil yang mengharamkannya adalah mubah hukumnya. Hal ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Yang kedua macam istishab itu adalah istishab kepada hukum syara yang sudah ada dalilnya dan tidak ada suatu dalil yang mengubahnya. Contohnya sebagai berikut. Hukum-hukum yang diciptakan oleh syar'i berdasarkan sebab-sebab tertentu. Oleh karena itu, apabila sebab-sebab itu diketahui dengan yakin, maka terciptalah suatu hukum, dan hukum itu terus berlaku sampai ada dalil yang membatalkannya. Dalam suatu contoh yang lebih nyata, seperti orang yang ragu berwudu, sebagaimana contoh di atas. Kemudian yang ketiga, bagaimana kedudukan istishab sebagai sumber hukum? Para ulama berbeda pendapat tentang istishab sebagai hujjah. Yang pertama, ada yang menjadikan istishab sebagai pegangan dalam menentukan hukum suatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanafiyah serta ulama Syiah. Apa alasan mereka? Alasan mereka antara lain firman Allah surat Yunus ayat 36. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan prinsip di atas, ulama usul menetapkan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Al-aslu baqa'un maka nala maka. Pada dasarnya yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Artinya asal hukum sesuatu adalah boleh. Kemudian yang kedua, ulama yang menolak istishab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. Di antaranya ulama golongan kedua ini kebanyakan adalah ulama Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa istishab dengan pengertian tersebut adalah tanpa dasar. Itulah, semoga bisa dipahami. Silakan dibaca-baca lagi bukunya, dipahami, didiskusikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.